Mix sudah siap dan action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian senantiasa berada dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bersua meskipun untuk pertemuan kedua ini Bapak akan menyapa kalian melalui suara saja, tidak seperti pekan kemarin Bapak menyapa kalian melalui rekaman video ya. Nah, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Silakan kalian buka buku paket IPA halaman pertama. Nah, pada halaman pertama ini kalian bisa melihat judul dari bab pertama ini dan juga di sana ada gambar rombongan bersepeda ya, kalau sekarang, viral namanya Goeser seperti itu. Nah di sini mewakili bahwa yang akan kita bahas pada bab yang pertama adalah gerak makhluk hidup yang diwakili oleh manusia dan benda yang diwakili di sini oleh sepeda. Kemudian, sebelum kita mulai bahasan, pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu marilah kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada bab 1 ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang gerak lurus, kemudian yang kedua tentang gaya, dan yang ketiga tentang hukum Newton. Nah, khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai gerak lurus saja. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tangan dan kaki yang begitu sempurna sehingga memudahkan kita untuk bergerak. Nah, mari kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya salah satunya adalah dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku, tujuan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Khusus pertemuan pertama tentang gerak benda pada hari ini, benda dan makhluk hidup pada hari ini, kita diharapkan dapat memahami tentang konsep dasar gerak dan juga gerak lurus. Mari kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, suatu benda bisa dikatakan bergerak apabila dia berubah posisinya terhadap titik acuan. Misalkan kita awalnya berada di titik A, kemudian kita bergerak ke titik B. Apabila titik A ini dijadikan sebagai titik acuan, maka kita bergerak terhadap titik A. Akan tetapi, gerak juga bisa dikatakan relatif karena bisa jadi kita sebenarnya bergerak, tapi kalau titik acuannya ikut bergerak dengan kita, maka kita diam terhadap titik acuan itu. Contohnya pada saat kita naik mobil. Sebenarnya kan kita bergerak ketika titik acuannya adalah tempat kita tadi naik mobil. Namun kita bisa dikatakan diam apabila titik acuannya adalah mobil yang kita naiki. Seperti itu ya. Sekali lagi, benda itu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, anak-anakku sekalian, gerak benda itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada gerak lurus yang akan kita pelajari kali ini, kemudian ada gerak melingkar, apabila lintasannya berbentuk lingkaran, contohnya dop pada ban ya yang mengelilingi poros atau as ban. Kemudian ada gerak elips, contohnya pada gerak planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian ada juga yang disebut dengan gerak parabola yang bentuk lintasannya seperti parabola melengkung, bisa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Contohnya gerakan bola yang kita lempar serong ke depan atas itu ya, maka bolanya akan bergerak melengkung.
Nah, khusus untuk di SMP ini, khususnya di kelas 8, kita hanya akan membahas mengenai gerak lurus saja. Nah, pada bab yang pertama, halaman keempat, kalian buka halaman keempat, kita akan mulai bahasan tentang gerak lurus. Anak-anakku sekalian, sebelum membahas tentang gerak lurus, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan tentang jarak dan perpindahan. Nah, apa sih bedanya antara jarak dan perpindahan? Perhatikan gambar 1.2 di halaman 4 ya. Nah, di sana diilustrasikan ada rumah, kemudian ada sekolah ya. Nah, rute dari rumah ke sekolah kita tandai saja misalkan rumah ini titik A, kemudian belokan perempatan itu titik B dan sekolah ini titik C. Maka ketika kita akan menuju ke sekolah, maka kita akan melewati rute A, B, C. Nah, berarti jarak tempuh kita kalau dari A sampai B itu 1 kilometer, B ke C 1 kilometer, maka jarak tempuh dari rumah ke sekolah adalah 2 kilometer. Berapa jauh kita berpindah? Nah, berbeda dengan jarak, apabila jarak itu dihitungnya sesuai dengan rute perjalanan, kalau perpindahan dihitungnya adalah selisih dari tempat A ke tempat awal ke tempat akhir saja, posisi awal ke posisi akhir. Jadi, dalam hal ini berarti hanya jarak dari A sampai C saja. AC, tidak ABC tapi AC. Itu disebut dengan perpindahan. Kalau jarak tempuh dalam hal ini ABC, sementara perpindahan ditarik lurus dari A sampai C. Itu beda antara jarak dan perpindahan. Contoh lainnya, misalkan contoh konkretnya ya, misalkan kita akan pergi ke Purwodadi, maka kita harus dari Karanglangu kita harus ke Kedung Jati dulu, ke Gubuk, baru ke Purwodadi. Maka itu dihitung semuanya. Nah, disebut dengan jarak tempuh. Tapi kalau perpindahan ditarik lurus dari Karanglangu sampai Purwodadi, seperti lurus gitu ya, ditarik garis lurus. Nah, itu perpindahan kita. Itu beda antara jarak dan perpindahan. Ada pula istilah lainnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Sebagaimana yang sudah disampaikan dulu di kelas 7, kalau kelajuan itu adalah besaran skalar yang hanya dinyatakan dengan angka saja atau nilai saja, sementara kalau kecepatan itu besaran vektor yang bisa dinyatakan arahnya dan juga bisa dinyatakan nilainya. Nah, seperti apa bedanya? Nanti akan kita lihat pada halaman-halaman berikutnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu bahasan tentang gerak lurus. Anak-anakku, sekali lagi bahwa gerak lurus itu adalah gerak benda atau makhluk hidup yang lintasannya berbentuk garis lurus. Bukan berarti lurus kencang ya, tapi maksudnya di sini adalah ya lurus, tidak melingkar, tidak memutar ataupun tidak parabola melengkung seperti itu. Ya lurus, meskipun harus belok-belok. Uh, Jalan raya itu kan belok-belok, tapi tetap dikatakan sebagai gerak lurus. Nah, kita lanjutkan ke halaman yang kelima. Di halaman yang kelima, kalian bisa melihat ada seorang pelari pada gambar 1.3 ya. Ada seorang pelari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Kita lihat urutannya, pada saat 0 meter maka 0 sekon, pada saat 10 meter dia 2 sekon, pada saat 20 meter dia 4 sekon, pada saat 30 meter dia 6 sekon. Maka bisa dikatakan kelajuan lari dari orang ini adalah 30 meter per 6 sekon, atau dengan kata lain 5 meter per detik ya. Nah, 30 dibagi 6 kan 5. Jadi 30 meter per sekon. Nah,
kelajuan secara matematis ditulis dengan rumus matematika V sama dengan S dibagi T. Nah, di bagian atas halaman 5, di atas gambar itu kan ada rumus ya kalau kita mengatakannya persamaan matematis V sama dengan S dibagi T. V di sini kelajuan, S ini jarak tempuh, T ini waktu. Kemudian di bawahnya ada juga kelajuan dari mobil ya di sana. Jadi mobil ini dari titik awal sampai titik akhir itu 90 meter ditempuh dalam waktu 8 sekon di sini. Maka kelajuan rata-rata dari mobil ini 90 meter dibagi 8 sekon. Tinggal dihitung seperti itu. Nah, kita bisa mengukur kelajuan dengan alat speedometer. Jadi alat ukur untuk kelajuan adalah speedometer. Jadi bukan kecepatan ya. Lalu kalau kecepatan apa? Kalau kecepatan alat ukurnya itu biasanya tertera pada keterangan alat GPS atau Global Positioning System. Kalian bisa melihat di halaman ke-6. GPS juga biasanya terdapat pada smartphone ya. Di smartphone kan ada, kita bisa memasang aplikasi GPS. Nah, kalau pada mobil-mobil tertentu juga ada yang dipasangi GPS. Di sana pada layarnya, pada displaynya itu biasanya juga dilengkapi dengan keterangan kelajuan dan juga kecepatan. Jadi perbedaannya adalah antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kecepatan ini dipengaruhi oleh perpindahan. Jadi di sana bisa kalian lihat di halaman 6 ada persamaan V sama dengan delta S dibagi T. Sementara kalau kelajuan di halaman 5 itu V sama dengan S dibagi T. Ada sedikit perbedaan di sana ya, ada perbedaan tanda atau lambang. Nah, kenapa kok dikasih delta S? Karena yang dimaksud S di sini, delta S itu adalah perpindahannya. Jadi selisih antara posisi awal, posisi akhir dengan posisi awal. Jadi yang dihitung hanya selisih jaraknya, selisih perpindahannya saja, perpindahan dari si benda atau makhluk hidup tersebut. Sementara kalau pada kelajuan itu dihitung jalurnya, semuanya diukur. Kalau pada kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan, sementara kalau kelajuan berkaitan dengan jarak. Kemudian sekali lagi kalau kelajuan itu besaran skalar, sementara kecepatan itu besaran vektor. Alat ukur dari kelajuan itu adalah speedometer, sementara kalau kecepatan itu biasanya diukur dengan Global Positioning System atau GPS. Itu perbedaannya ya. Kalau satuannya sama-sama meter per sekon. Nah, anak-anak, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sebagai latihan, kalian bisa buka halaman 7. Di halaman ke-7 itu nomor 1. Di sana kalian diminta untuk melengkapi double bubble map. Double bubble map atau peta gelembung double ya, ganda, peta gelembung ganda. Kenapa ganda? Karena di sana kita diminta untuk membandingkan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau satuannya kan sama, meter per sekon. Ini dua-duanya kelajuan dan kecepatan, dua-duanya berkaitan dengan gerak. Nah, kecepatan itu ciri-cirinya di sebelah kanan, sementara kelajuan ciri-cirinya di sebelah kiri. Jadi double ya. Jadi disebut double bubble map itu seperti itu. Nah, kalian lengkapi titik-titiknya di sana sesuai dengan keterangan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau misalkan kalian ada yang terlewat bisa dibaca kembali dari mulai halaman 2 sampai halaman yang ke-6 tadi ya. Setelah selesai kalian tugasnya ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian setelah selesai kalian foto dan dikirim ke aplikasi Teams. Kalian jawab di bagian assignment ya. Nanti Bapak kirimkan juga tugasnya di sana. Kemudian kalian jawab, mohon tidak dikirim di grup WhatsApp ataupun
di bagian chatting, tapi dijawab sesuai dengan petunjuk yang telah Bapak kirimkan kemarin di grup WA. Itu saja untuk pertemuan kali ini, semoga eh, sudah cukup jelas ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bisa bisa berdiskusi di Teams, di postingan Teams ya. Demikian juga jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa kalian bisa melalui Teams ataupun melalui grup WA, nanti bisa ditanyakan langsung di sana. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan bahasan tentang gerak lurus, khususnya tentang perhitungan matematis gerak lurus, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, seperti itu. Jadi gerak lurus itu ada dua macam, nanti ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Itu saja anak-anakku sekalian untuk kali ini Bapak akhiri. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan jangan lupa tugasnya Bapak tunggu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.